Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan channel Rudiansa yang mendiskusikan masalah PDB, PDRB, dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan mengenai manfaat dan penggunaan data PDB yang pada video sebelumnya sudah pernah dibahas. Seperti kita ketahui bersama bahwa data PDB telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk berbagai analisis makroekonomi. Nah, selain data PDB bisa kita analisa terhadap individu PDB itu sendiri, namun bila dihubungkan dengan berbagai indikator ekonomi lainnya, maka akan diperoleh indikator ekonomi yang cukup penting seperti I-Core, ILOR, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan mengenai hubungan PDB dengan berbagai indikator ekonomi lainnya. Pertama adalah jika data PDB dihubungkan dengan data investasi, itu akan kita peroleh yang namanya I-Core, Incremental Capital Output Ratio. I-Core ini merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Semakin kecil I-Core, maka biaya investasi menjadi semakin efisien untuk menghasilkan output. Dan sebaliknya, semakin besar, maka biaya investasi juga akan semakin besar untuk menghasilkan output. Jadi I-Core yang kecil itu adalah baik untuk sebuah negara. Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung I-Core itu adalah I per delta Y, di mana I adalah investasi, Y adalah delta Y adalah perubahan dari output. Ambil contoh di sini I-Core Indonesia pada tahun 2019 sebesar 6,87, yang berarti bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan penambahan kapital atau investasi sebesar 6,89 unit. Nah, angka ini termasuk besar ya, sebab untuk I-Core yang baik itu umumnya di bawah 4. Itu dikatakan efisien ekonominya. Berikutnya adalah jika data PDB dihubungkan dengan tenaga kerja. Itu diperoleh yang namanya ukuran ILOR, Incremental Labor Output Ratio. Jadi ILOR ini merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat penambahan tenaga kerja dalam menghasilkan output. Semakin besar angka ILOR, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu. Jadi kebalikan dari I-Core, kalau semakin besar semakin tidak efisien, sedangkan ILOR ini semakin besar semakin banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan formula yang digunakan untuk menyusun ILOR adalah delta L labor per delta Y output ya. Di sini saya ambil contoh adalah ILOR suatu daerah pada tahun 2019 sebesar 0,07, yang berarti bahwa untuk menaikkan Rp1.000 output, maka diperlukan penambahan tenaga kerja sebesar 70 orang. Tapi kalau ILOR-nya 0,1 misalkan, maka 100 orang yang dibutuhkan. Jadi semakin besar ILOR, itu semakin baik. Ya. Kemudian bila data PDB dihubungkan dengan APBN, nah ini yang sering kita dengar ya dalam APBN. Biasanya di awal tahun dalam penyusunan APBN disebut dengan RAPBN. Di situ dibutuhkan asumsi-asumsi makro. Salah satunya adalah data PDB. Nah, jadi dalam APBN biasanya data PDB digunakan untuk mengukur pertama tax ratio, artinya berapa persen pajak
penerimaan pajak yang diterima terhadap PDB. Ini juga menjadi indikator bagi pemerintah apakah pajak sudah optimal atau belum. Kemudian adalah defisit APBN. Jadi defisit APBN ini adalah persentase defisit APBN terhadap PDB. Ini juga merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah. Ya, ada batasnya sekian persen. Dari semakin besar rasio defisit ini, maka semakin buruk kinerja APBN. Berikutnya adalah salah satu variabel dalam asumsi makro penyusunan APBN. Biasanya di sini pertumbuhan ekonomi dari PDB yaitu diperkirakan digunakan dalam penyusunan APBN. Kemudian transfer DAU ke daerah. Nah, jadi dalam APBN itu ada yang namanya pos transfer DAU, dana alokasi umum ke daerah. Nah, dalam mentransfer DAU ini ke masing-masing daerah, PDRB digunakan sebagai salah satu variabel penentu untuk suatu daerah. Jadi PDRB ini adalah produk domestik regional bruto. Kalau PDB itu nomenklaturnya digunakan untuk sebuah negara, sedangkan PDRB untuk sebuah daerah. Nanti PDRB ini akan saya kupas tuntas dalam video berikutnya. Yang jelas PDRB ini bisa untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, berikutnya adalah data PDRB. Jadi kalau PDB tadi untuk tingkat negara, PDRB adalah untuk tingkat regional daerah. Nah, banyak sekali data PDRB ini digunakan dalam analisis regional, ya. Seperti dalam metode ELKI, ya, ini sebuah alat analisis untuk menentukan sektor-sektor basis di sebuah daerah, ya. Kemudian juga metode SIPSER, ini analisis pergeseran atau perubahan struktur ekonomi dari sebuah daerah, ini data PDRB digunakan. Kemudian indeks Williamson, ini juga alat analisis untuk mengukur ketimpangan antar regional, ya. Dan terakhir adalah analisis spasial, ini juga sebuah alat analisis untuk melihat keterkaitan antar daerah. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat lanjutan dari data PDB. Ya, seperti video sebelumnya saya sudah sampaikan manfaat PDB itu sendiri seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, per kapita, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.